Pada akhir November tahun ini, Amerika Serikat menerbitkan apa yang disebut Strategi Keamanan Nasional, dokumen yang ada di sini. Dan ketika saya mengatakan Amerika Serikat, yang saya maksud sebenarnya adalah Gedung Putih. Saya akan jelaskan sebentar lagi mengapa hal itu penting. Saya belum membahas dokumen ini sebelumnya, karena terasa agak aneh bagi saya. Dan ketika saya belum memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana memandang sesuatu, saya lebih memilih diam. Namun sekarang, saya memiliki informasi tambahan, dan saya pikir ada konteks penting di sini yang dapat membantu kita memahaminya. Karena di satu sisi, yang juga kita lihat pada bulan Desember adalah bahwa perwakilan Thomas Massie, anggota Kongres Thomas Massie, mengajukan rancangan undang-undang untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO. Cukup menarik, bukan? Sounds quite interesting, doesn't it? The National Security Strategy also says that Strategi Keamanan Nasional juga menyatakan bahwa strategi Amerika Serikat kini perlu beralih dari upaya mendominasi seluruh planet menuju tujuan-tujuan baru. Secara keseluruhan, seseorang mungkin berasumsi bahwa Amerika Serikat benar-benar mengubah pendekatannya terhadap perang dan perdamaian global. Namun, saya sampai pada kesimpulan bahwa hal ini sebagian besar hanyalah fata morgana, semacam khayalan belaka. Semakin lama saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa Brian Berletic sebenarnya benar ketika ia menggambarkan hal ini sebagai sekadar bentuk lain dari kesinambungan agenda, pembagian peran, dan strategi-strategi AS lainnya yang dimaksudkan untuk menjaga agar semuanya tetap sama. Jadi, dalam arti tertentu, semakin banyak hal yang berubah, semakin tetap pula keadaannya. Dan saya ingin menggunakan video ini untuk menjelaskan pemikiran saya. Tapi mari kita terlebih dahulu melihat Strategi Keamanan Nasional sebagai sebuah dokumen, sedikit saja, agar Anda bisa merasakan apa sebenarnya yang dikatakannya, dan mengapa dokumen ini memiliki, jika bukan karakter revolusioner, setidaknya aroma sesuatu yang baru, yang membuat banyak orang bersemangat. Alasannya adalah karena dokumen ini menjabarkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi berupaya untuk mendominasi dunia. Dokumen itu sendiri tidak terlalu panjang, sekitar 29 atau 30 halaman, terdiri dari 4 bagian, pendahuluan, apa yang seharusnya diinginkan oleh Amerika Serikat, dan seterusnya. Dan ketika dokumen ini berbicara tentang Amerika Serikat, yang sebenarnya dimaksud adalah apa yang didefinisikan demikian oleh pemerintahan saat ini. Hal ini sangat penting untuk diingat. Kita tidak sedang membicarakan pendekatan seluruh pemerintahan. Kita sedang mengambil preferensi dan page politik nilai yang berhasil South Indian Trend. Of a relatively small circle of people. And maybe this is a first thing to say. This document is... Dan mungkin ini adalah hal pertama yang perlu dipertimbangkan. Dokumen ini disusun dengan cara yang berkesan kepada sains bahwa dokumen ini dirancang oleh sekelompok kecil orang. Saya tidak mengatakan siapa penulis utamanya. Dokumen ini tidak memiliki nuansa atau seperti yang si dokumen yang berakhir bersemi itu ada berbagai kelompok kepentingan. Seharusnya, strategi keamanan nasional ini dikirim ke Pentagon dan mungkin juga ke badan-badan intelijen. Seharusnya sampai ke meja Tulsi Gabbard sebagai kepala intelijen. Tetapi bagi saya, itu tidak terlihat demikian. Ini tampak sangat seperti hasil pemikiran sekelompok kecil orang yang sebagian besar berbagi pandangan kebijakan dengan Donald Trump, yang kemudian menulis kata pengantar untuk dokumen ini, yang ia tanda tangani sebagai tanda persetujuannya. Jadi, apa yang diwakili oleh dokumen ini adalah, pertama dan terutama, prioritas kebijakan luar negeri pemerintahan Trump. Dokumen ini berupaya mendefinisikan strategi. Tetapi sebenarnya, meskipun di dalamnya dibahas apa itu strategi atau seharusnya seperti apa, sangat sedikit informasi yang diberikan tentang bagaimana cara mencapai tujuan yang diuraikan. Jadi, ini lebih merupakan daftar keinginan dan gambaran mental tentang dunia, serta apa yang seharusnya diinginkan oleh Amerika Serikat. Dokumen ini sama baiknya bisa saja diterbitkan di majalah seperti Foreign Policy atau Foreign Affairs, ditulis oleh pejabat senior dari pemerintahan ini atau pemerintahan sebelumnya.
dalam konteks bagaimana mereka mencoba memahami seperti apa dunia dan bagaimana Amerika Serikat seharusnya berintegrasi di dalamnya. Salah satu alasan dokumen ini banyak dibicarakan, karena di bawah bagian strategi dosan, dokumen tersebut berbicara dengan hidup yang sangat negatif dan senor. Negative way basically about Europe. It criticizes Europe very heavily for Ia mengkritik Eropa dengan sangat keras karena menempuh jalur yang tidak demokratis dan juga menegaskan bahwa pihaknya menginginkan perubahan dari bangsa Eropa. Ia ingin mereka menanggung lebih banyak beban untuk pertahanan mereka sendiri. Namun, seperti yang akan kita lihat, ini pada dasarnya merupakan bagian dari strategi terpadu atau pendekatan terpadu Amerika Serikat saat ini yang mungkin lebih berkaitan dengan pengalihan pembiayaan perang-perang AS di luar negeri daripada dengan upaya menahan konflik. Sekarang, berikut adalah sebuah kalimat yang menunjukkan bagaimana dokumen tersebut sebenarnya membingkai kebijakan luar negeri yang keliru di masa lalu. Kalimat itu berbunyi, dan saya akan membacakan di sini. Setelah berakhirnya Perang Dingin, elit getappt Grand Mary Groward, yang sikitnya mereka sendiri, berbawah step permain Amerika Ro seluruh durta ada make with yang namais. Of the entire world was in the best interest of our country, yet the affairs of other countries are our concern. Namun, urusan negara lain menjadi perhatian kita hanya jika kegiatan mereka secara langsung mengancam kepentingan kita. Lalu dijelaskan bahwa pendekatan seperti itu adalah keliru. Bagian singkat lainnya menyebutkan bahwa para elit ini telah membiarkan sekutu dan mitra mereka membebankan biaya pertahanan kepada rakyat Amerika, dan terkadang menyeret kita ke dalam konflik dan kontroversi yang penting bagi kepentingan mereka, tetapi hanya bersifat periferal atau bahkan tidak relevan bagi kita. Jadi jelas terlihat bagaimana hal ini mencerminkan pandangan Donald Trump. Pendekatannya bersifat transaksional. Amerika Serikat telah membayar terlalu banyak, melakukan terlalu banyak, dan belum mendapat kompensasi yang sepadan. Semua ini, menurut dokumen tersebut, harus diubah. Dan bangsa Eropa, terutama, harus lebih berbagi beban. Begitu pula mitra di kawasan Pasifik. Rethink Sibiu Tipur, Nambes is more. The document goes on. The troubling thing then of Hal yang mengkhawatirkan, tentu saja adalah bahwa meskipun awal ini tampak menjanjikan, dalam arti bahwa dokumen tersebut menyatakan Amerika Serikat tidak lagi harus mencari dominasi dunia, dokumen itu segera beralih ke lingkup kepentingan atau lingkup pengaruh. Di situ disebutkan bahwa Amerika Serikat perlu menguasai belahan barat. Pada dasarnya Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Dengan kata lain, secara eksplisit dinyatakan bahwa kami akan menegaskan dan menegakkan corollary Trump terhadap doktrin Monroe, doktrin awal abad ke-19, yang menyatakan bahwa tidak ada kekuatan luar, yang dimaksud adalah kekuatan Eropa, boleh mencampuri urusan di benua Amerika, seluruh benua Amerika tanpa kecuali, dan bahwa Amerika Selatan dan Amerika Tengah merupakan wilayah kekuasaan eksklusif Amerika Serikat untuk dieksploitasi, yang menjadi dasar bagi dominasi AS dan menyebabkan banyak campur tangan pengendalian asing, terutama terhadap pasar ekonomi di Latin. Economic markets in Latin America. It also says it wants to keep the Indo-Pacific free and open. Dokumen itu juga menyatakan bahwa mereka ingin menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka, yang merupakan cara klasik untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin memegang kendali atas seluruh wilayah Pasifik. Dokumen tersebut bahkan membahas rantai pulau pertama dan wilayah yang lebih jauh ke selatan, pulau-pulau yang membentang dari Jepang dan Hokkaido hingga Okinawa dan Taiwan, lalu ke Filipina, sebagai garis pertahanan bagi AS untuk menahan Tiongkok. Namun, perlu dicatat bahwa dokumen ini tidak menggambarkan Tiongkok sebagai musuh. Rusia pun tidak digambarkan sebagai musuh. Hal ini membuat banyak orang sangat antusias, karena menunjukkan bahwa pemerintahan Trump tampaknya mulai menjauh dari cara pandang yang sangat agresif terhadap dunia, di mana Rusia dan Tiongkok dianggap sebagai musuh yang menunggu untuk dikalahkan. Ini merupakan salah satu aspek baru dari strategi keamanan nasional tersebut. Aspects of this national security strategy. However,
However, the problem is that this document Namun, masalahnya adalah bahwa dokumen ini masih belum melepaskan diri dari pola pikir bahwa Amerika Serikat perlu menciptakan keamanan melalui penangkalan. Mungkin inilah hal utama yang saya tangkap, bahwa dokumen ini sama sekali tidak berusaha untuk membingkai ulang konsep keamanan dunia sebagai sesuatu yang dapat dibangun melalui perdagangan bersama dan lembaga-lembaga bersama. Sebaliknya, di sisi lain, dokumen ini justru menyatakan bahwa Tiongkok adalah sebuah masalah. Mari saya lihat apakah saya bisa menemukannya di sini. Cara dokumen ini mencoba mendekati hal tersebut. Prioritas-prioritasnya. Di sini, bagian tentang Asia memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana Gedung Putih memandang Tiongkok dan bagaimana mereka melihat kesalahan masa lalu, yang kemudian juga memberi kita wawasan tentang cara berpikir orang yang menulis dokumen ini. Bukan begitu? So it says President Trump single-handedly reversed more than 3 decades of mistaken American assumptions about China. Jadi dikatakan, hal ini tidak terjadi. Tiongkok menjadi kaya dan kuat, serta menggunakan kekayaan dan kekuatannya untuk keuntungan yang besar. Elit Amerika selama 4 pemerintahan berturut-turut dari kedua partai politik, baik menjadi pendukung yang bersedia terhadap strategi Tiongkok maupun berada dalam penyangkalan. Dengan 4 pemerintahan ini, saya kira dokumen tersebut membicarakan tentang Biden. Ya, tentu bukan pemerintahan Trump, karena itu harus dikeluarkan. Tetapi Obama, Bush, dan Clinton. Itulah 4 pemerintahan yang disebut dalam dokumen sebagai pihak yang melakukan kesalahan besar. Kemudian dokumen itu mengecualikan pemerintahan pertama Trump dari kesalahan tersebut. Namun intinya adalah bahwa dokumen itu tetap memahami Tiongkok pada dasarnya telah menjadi Tiongkok yang sekarang, kaya, makmur, dan kuat. Karena Amerika Serikat melakukan kesalahan di masa lalu. Kita telah melihat hal ini berulang kali dalam makalah kebijakan luar negeri dan makalah lembaga pemikir. Argumen bahwa kebijakan luar negeri AS yang keliru telah memungkinkan Tiongkok menjadi kaya. Jadi Tiongkok bukanlah negara yang menjadi makmur karena kecerdikan, kerja keras, dan kepemimpinan yang mumpuni. Tidak. Menurut pandangan ini, Tiongkok menjadi kaya dan kuat karena kesalahan yang dibuat oleh Amerika Serikat. Dalam konteks ini, dan dalam cara pencegahan masih dipandang sebagai dasar pertahanan AS dan stabilitas global, kita tidak melihat adanya perubahan dalam pola pikir para pengusung perang. Pada dasarnya, mereka yang berusaha membingkai segala hal sebagai ancaman keamanan, termasuk tentu saja keamanan ekonomi, yang mereka yakini dapat dan seharusnya juga ditangani dengan kekuatan militer. Sekarang, dokumen itu dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah pemerintahan perdamaian yang mengupayakan perdamaian. Tetapi saya tidak benar-benar yakin ketika diklaim bahwa pemerintahan ini akan menahan diri. Dan kita melihat sekarang bahwa pemerintahan Trump sendiri yang telah membunuh lebih dari 60 warga sipil di Karibia dengan cara yang sangat brutal di Laut Lepas. Pemerintahan Trump lah yang menghapus puluhan tahun hukum internasional ketika mereka menaiki kapal tanker minyak di Laut Lepas dan menggunakan kekuatan militer untuk melakukannya, tentu saja. Jadi, dokumen itu, seperti yang Anda tahu, tidak menjabarkan strategi yang tepat. Dokumen itu tidak menjabarkan kerangka kerja tentang kapan Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan dan kapan tidak. Dokumen itu hanya menyatakan, kami akan menggunakan kekuatan ketika kami perlu menciptakan perdamaian melalui kekuatan. Jadi dalam arti tertentu, dokumen ini hanya mengatakan bahwa Amerika Serikat berupaya menjadi kekuatan bagi perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi sebenarnya tidak menegaskan hal tersebut. Sekarang, saya pikir ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Dokumen ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang berusaha membatasi Amerika Serikat. Namun di sisi lain, yang juga sangat penting adalah bahwa dokumen ini memang tidak bisa melakukan hal itu. Ini bukan kebijakan luar negeri yang mengikat bagi berbagai cabang pemerintahan Amerika Serikat. Kurang lebih ini adalah gagasan sekelompok orang di sekitar Donald Trump yang ingin merangkum pemikiran kebijakan luar negerinya dalam satu dokumen,
bagaimana dia atau bagaimana pemerintahannya berpikir mereka seharusnya dipandang. Bukan berarti itu yang akan mereka lakukan, tetapi bagaimana kebijakan mereka seharusnya dipahami. Jadi ini lebih merupakan cara untuk memberi sinyal tentang bagaimana mereka ingin dilihat. Ini bukan instruksi untuk Pentagon, bukan instruksi untuk Dinas Keamanan, bahkan bukan instruksi tentang langkah konkret apa yang akan diambil. Dalam pengertian itu, ini adalah dokumen yang tidak terlalu berpengaruh. Namun, dokumen ini memiliki nilai politik dan sudah memberikan dampak politik. It has political value and it had political impact already. The Europeans are very mad now. Orang-orang Eropa sedang sangat marah sekarang karena mereka disebut dengan berbagai macam nama di sini. Tapi yang penting adalah langkah konkret yang coba diambil oleh Amerika Serikat. Sekarang, saya sudah menunjukkan ini kepada Anda, bukan? Anggota DPR Massey pada tanggal 9 Desember mengajukan rancangan undang-undang untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO. Dan orang mungkin berpikir, wah, itu akan mengubah keadaan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Senator Mike Lee dari Utah sudah lebih dulu mengajukan rancangan undang-undang penarikan dari NATO pada bulan Juni 2025. Rancangan undang-undang seperti ini, pada tahap ini, berasal dari senator atau anggota Kongres secara individu. Ini hanyalah gagasan dari masing-masing individu tersebut. Dan terkadang, rancangan undang-undang seperti ini lebih merupakan cara bagi orang-orang untuk membenarkan keberadaan mereka di Capitol Hill kepada konstituen mereka sendiri. RUU tersebut sama sekali tidak memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan nyata, baik dukungan bipartisan maupun dukungan dari partai mereka sendiri. Saya hanya ingin membahas sedikit tentang yang satu ini sebelum kita beralih ke bagian terakhir, yang benar-benar menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak serius dalam mengubah keamanan nasionalnya atau pendekatannya terhadap urusan internasional, terutama yang berkaitan dengan militer. Tapi saya juga ingin menyoroti bagaimana orang-orang ini terus berusaha membuat segala sesuatunya terdengar lucu. Mike Lee pada bulan Juni lalu bahkan menyebut RUU ini sebagai penarikan Amerika dari NATO. Itu membenav small and seeth toward the fallen true people wake nef the meng. Justified the bill by saying America's withdrawal from NATO is long overdue. NATO has run its course. The threats that existed. NATO sudah menjalankan perannya. Ancaman yang ada saat organisasi itu dibentuk sudah tidak relevan lagi 76 tahun kemudian. Kalau ancaman itu masih ada, Eropa pasti akan membayar bagian mereka secara adil, bukan membuat pembayar pajak Amerika menanggung biayanya selama puluhan tahun. Lalu dia menamai rancangan undang-undangnya, dengar ini, Undang-Undang Organisasi yang Tidak Dapat Dipercaya atau NATO. Jadi, rancangan undang-undang untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari NATO juga disebut NATO, organisasi yang tidak dapat dipercaya. Entahlah, saya sebenar-benar bertanya-tanya, apakah orang-orang ini dan sungguh-sungguh mereka lakukan? In any way, shape, or form serious about what they're doing, because this seems to me that this guy just had a little bit. Karena menurut saya, orang ini sepertinya hanya punya terlalu banyak waktu dalam perjalanan pulang dari suatu jamuan atau semacamnya, lalu muncul dengan sebuah kata 4 huruf ala NATO untuk pada dasarnya melawan NATO. Jadi, dalam arti tertentu, sekarang kita memiliki di Senat maupun di DPR 2 rancangan undang-undang ini, yang satu ini merupakan rancangan terpisah untuk menarik Amerika Serikat keluar. Dan menariknya, semuanya membingkainya dengan cara yang sangat mirip dengan strategi keamanan nasional. Masalahnya bukan karena NATO tidak memberikan hasil bagi Amerika Serikat, melainkan karena biayanya terlalu mahal. Negara-negara Eropa ini tidak membayar cukup. Mereka menumpang gratis, menikmati semua manfaat, sementara Amerika Serikat tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, kita harus menarik diri. Yang dimaksud tentu saja adalah strategi keamanan nasional, dokumen yang menyatakan bahwa negara-negara Eropa harus membayar. Mereka harus mengalokasikan 5% dari PDB mereka untuk sektor pertahanan. Jadi bayar lebih, terus berkontribusi. Dan ini sekarang menjadi cara untuk memberi sinyal kepada negara-negara Eropa. Kalian benar-benar harus membayar, bukan? Kalau tidak, kita sudah memiliki rancangan undang-undang ini di kedua lembaga legislatif AS. Namun satu hal yang perlu saya tekankan, dan ini mungkin bahkan bagian yang paling penting,
adalah bahwa ketika berbicara tentang hukum yang sebenarnya di Amerika Serikat, hal-hal yang mengatur bagaimana AS berfungsi, kita tidak melihat adanya perarah di sini. Perhatikan ini. We do not see a reversal of course here. Take this. On December 8, Pada 8 Desember, Fox News melaporkan bahwa Kongres bergerak untuk mencegah Pentagon mengurangi jumlah pasukan AS di Eropa dan Korea Selatan. Korea. Sebuah rancangan undang-undang baru memberlakukan pembatasan terhadap pengurangan jumlah pasukan di bawah angka saat ini di kedua wilayah tersebut. Jadi, ketika berbicara tentang sanksi yang sebenarnya, tentang undang-undang yang benar-benar diterapkan, inilah yang penting. Saya ingin membaca ini bersama Anda, karena hal ini memberi kita gambaran yang jelas tentang kemana sebenarnya arah Amerika Serikat. Ini adalah dokumen lain yang sangat penting, yang saat ini ketika kita berbicara sedang diselesaikan, dan disebut Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional. Inilah sarana yang digunakan Kongres AS untuk mendanai militernya. Jadi, izinkan saya membacakan ini untuk Anda. Military, right? So let me read this out to you. The 2026 National Defense Authorization Act Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2026 yang diselesaikan oleh para negosiator DPR dan Senat serta dirilis pada Minggu malam, mempertahankan kehadiran pasukan pada tingkat kurang lebih sama di kedua wilayah, Eropa dan Asia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa AS tidak dapat mengurangi pasukannya di Eropa hingga di bawah 76.000 tanpa terlebih dahulu menyerahkan penilaian dan memberikan sertifikasi kepada Kongres bahwa langkah tersebut tidak akan merugikan kepentingan keamanan AS atau NATO. RU tersebut juga memberlakukan pembatasan terhadap pengurangan pasukan di bawah 28.000 personel di Korea Selatan. Dan setiap penarikan pasukan harus disertai dengan jaminan dari Pentagon kepada Kongres bahwa kemampuan pencegahan terhadap Korea Utara tidak akan melemah. Memastikan bahwa sekutu telah diajak berkonsultasi, serta memberikan justifikasi keamanan nasional dan penilaian terhadap dampak regional. and an assessment of regional impact. The legislation also requires the US to Undang-undang tersebut juga mewajibkan Amerika Serikat untuk mempertahankan posisi panglima tertinggi sekutu di Eropa, jabatan militer tertinggi di NATO. Pikirkan itu sejenak, oke? Jadi, sementara strategi keamanan nasional menyatakan bahwa negara-negara ini harus membayar, dan Donald Trump memberikan banyak tekanan kepada negara-negara Eropa untuk benar-benar mengalokasikan 0% dari PDB mereka untuk NATO, dan dengan semua pembicaraan tentang penarikan diri dari NATO, bahkan 2 rancangan undang-undang yang diajukan, semuanya membahas tentang negara-negara Eropa yang tidak membayar cukup. Dan karena itu, Amerika Serikat mungkin akan mundur, atau setidaknya mempertimbangkan dengan serius untuk mundur. Pada saat yang sama, undang-undang yang benar-benar diberlakukan justru mencegah Amerika Serikat, mencegah pemerintahan untuk secara sepihak melakukan perubahan terhadap struktur NATO. Changes to the NATO setup. So, in case you didn't know, Jadi kalau kamu belum tahu, Panglima tertinggi NATO, kepala militer organisasi itu bukanlah Tuan Rutte, bukan Tuan Stoltenberg, bukan Sekretaris Jenderal, melainkan orang yang benar-benar berseragam, Jenderal Bintang 4, yang sejak awal selalu merupakan orang Amerika, dan tidak pernah dari negara lain. Artinya, tentu saja, jika situasi memanas, orang yang bertanggung jawab memimpin pasukan gabungan NATO atau mengerahkan aset NATO adalah orang Amerika. Jadi ini tentu saja sangat menarik, bukan? Amerika memberitahu orang Eropa, kalian harus membayar lebih, harus mengeluarkan lebih banyak, harus menyalurkan lebih banyak dana dan kemampuan, serta menghabiskan lebih banyak uang untuk senjata buatan AS, yang pada akhirnya tetap berada di bawah kendali AS. Para pengambil keputusan tertinggi dalam urusan militer adalah dan akan selalu menjadi mereka yang berada di Amerika Serikat. is and always will be in the United States of America. And this bill actually now prevents Dan rancangan undang-undang ini sekarang benar-benar mencegah Gedung Putih untuk bahkan mempertimbangkan kemungkinan, kamu tahu, mengubah posisi SACEUR, komandan tertinggi sekutu, dan memberikannya katakanlah kepada seorang Inggris, Jerman, atau Prancis. Itu tidak diperbolehkan lagi. Amerika Serikat sekarang, dengan undang-undang domestiknya sendiri, setelah rancangan ini disahkan, meskipun belum disahkan, harus saya katakan, belum ditandatangani menjadi undang-undang. Namun secara garis besar sudah difinalisasi dan siap melangkah ke tahap itu.
Jika semuanya tetap seperti sekarang, maka kamu tahu, hal ini sangat membatasi kemampuan Donald Trump untuk membuat perubahan sepihak. Ia bahkan tidak bisa lagi mengurangi jumlah pasukan tanpa melalui banyak prosedur rumit. Jadi pada dasarnya, ini bukan hanya Kongres yang menarik rem keras. Memalis skas to Frank, and if pwede baru this, alnista porthim prevent the figurasi na. Changes in the NATO configuration, right? So Jadi dalam hal ini, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa sementara kita memiliki sebuah dokumen aspiratif dari Gedung Putih tentang bagaimana mereka ingin kebijakan luar negerinya ditafsirkan, kini kita memiliki dari Capitol Hill dari Kongres sebuah tanda yang sangat jelas bahwa tidak akan ada perubahan. Dan inilah tentu saja cara kerja Amerika Serikat. Bukan hanya karena cabang-cabang pemerintahan ini memiliki kedudukan yang setara dan ada keseimbangan di antara mereka, tetapi juga karena di Amerika Serikat kita memiliki aktor yang sama sekali bukannya Donald Trump, bukan hanya siapapun yang duduk di kantor Oval. Keputusan Amerika Serikat sendiri, cara negara itu bergerak dalam hubungan internasional, tersebar di antara beberapa kelompok dan berbagai lembaga yang berbeda. Kongres mungkin merupakan yang paling penting, tetapi kita juga memiliki komunitas intelijen. Kita memiliki fakta bahwa CIA dan FBI pada dasarnya seperti negara kecil di dalam negara yang dalam banyak hal dapat bergerak tanpa pengawasan. Mereka memiliki kehidupan sendiri. Kita memiliki kompleks industri militer yang menyebabkan uang dihabiskan dan uang serta politik kemudian memengaruhi kebijakan luar negeri AS. Kita memiliki lobby Israel yang memberikan pengaruh. Jadi, Thausim Befraud, semua ini bisa sama-sama. It's tiin Bohemir to Amerika Serikat Rukama Touring. Begitu bernap tetap kebijakan dari Presiden Amhinyu. The President of the United States. And what clearly transpires from here is that within Congress. Dan yang jelas terlihat di sini adalah bahwa di dalam Kongres, di kedua partai, masih ada mayoritas besar yang mendukung untuk mempertahankan arah kebijakan saat ini. Yang berarti bahwa sistem pengaruh luas Amerika Serikat terhadap sekutunya, atau pada dasarnya para vasalnya di luar negeri, tidak akan berubah. Upaya untuk mempertahankan dominasi, menempatkan pasukan, dan menentukan arah kebijakan tidak hanya di belahan barat, tetapi juga di Eropa dan Asia, tidak akan berubah. Jadi dalam hal ini, saya percaya bahwa Brian Berletek, dengan gagasannya tentang kesinambungan agenda, cukup tepat. Dan ini, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, mungkin merupakan bukti terkuat yang kita miliki, bahwa kita tidak seharusnya mengharapkan adanya perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Need to expect any dramatic shifts in US foreign policy. Let me just read the last part that I highlighted. Izinkan saya membagian terakhir yang saya soroti. Selama pertemuan minggu lalu dengan pejabat keamanan nasional AS dan para pemimpin Eropa, pejabat Amerika memberitahu rekan-rekan mereka bahwa Eropa harus siap menanggung sebagian besar tanggung jawab pertahanan NATO pada tahun 2027. AS berencana mempertahankan posisi sesair, tetapi akan menawarkan beberapa jabatan militer senior NATO lainnya kepada negara-negara Eropa. Sekali lagi, yang harus kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan adalah bahwa Amerika Serikat akan meminta sekutunya untuk membayar lebih, mengeluarkan lebih banyak, dan mencurahkan lebih banyak energi untuk semua proyek dan urusan yang berkaitan dengan militer ini. Namun, AS tidak akan melepaskan kekuasaan yang dimilikinya melalui NATO sebagai sebuah institusi. Jadi tindakan-tindakan ini, Lee dan Tuan Massey, sebagian besar hanyalah hiasan belaka. This is window dressing to a large part. The national security strategy, I do not. Strategi keamanan nasional. Saya tidak berpikir orang yang menulis ini, atau tim kecil yang menulisnya, benar-benar percaya bahwa beginilah seharusnya segala sesuatu dijalankan. Tapi semua ini hanya memperkuat tekanan terhadap orang Eropa, Jepang, dan Korea. Bayar lebih, bayar lebih, bayar lebih, lakukan lebih banyak. Cukup setujui kami. Setujui apa yang kami suruh kalian lakukan. Namun kami tetap mempertahankan keseimbangan. Kendali keseluruhan, karena sekarang ada Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional ini. Kongres melarang cabang eksekutif membuat perubahan apapun terhadap konfigurasinya. Tidak benar bahwa Presiden AS dapat secara sepihak menarik diri dari NATO.
tidak bisa. Dan saya juga berpikir, makalah yang ditulis oleh German Marshall Fund, salah satu organisasi neokon transatlantik yang cukup terkenal, memang benar dalam beberapa hal. Analysis here is, I think, quite right in a couple of points. It writes that the NDAA Disebutkan bahwa NDAA atau National Defense Authorization Act tentu saja merupakan dokumen yang mengikat. Kebijakan AS kemungkinan berada di antara strategi keamanan nasional yang bermakna secara politik tetapi tidak mengikat, dan NDAA yang mengikat secara hukum dan lebih moderat. Menarik bahwa mereka menyebutnya lebih moderat. Tentu saja NDAA adalah dokumen yang mempertahankan cengkeraman kuat Amerika Serikat atas NATO, dan karenanya juga berpengaruh langsung pada pengambilan keputusan militer di Eropa. Namun, para transatlantisis, kaum neokonservatif, menafsirkan hal ini sebagai pendekatan yang moderat, sebagai sesuatu yang tidak mengubah arah keseluruhan kebijakan AS. Dan sebenarnya, fakta bahwa strategi keamanan nasional tidak mengikat, berarti dokumen itu tidak berpengaruh terhadap cara Pentagon menjalankan operasinya, atau bagaimana dinas keamanan dan sebagainya mengelola urusan mereka. Security services and so on run their affairs. It has power in as far as that maybe Itu hanya memiliki kekuatan dalam arti bahwa mungkin Tuan Lotas akan mencoba menyesuaikan tindakannya berdasarkan hal itu. Namun bahkan itu pun belum tentu, bukan? Jadi semua pejabat di AS dapat melihat strategi keamanan nasional dan tetap melanjutkan seperti biasa, menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik dari pemerintahan Trump. Secara keseluruhan, seperti yang disebutkan dalam laporan ini, Kongres tetap menjadi lembaga yang teguh pro-NATO, meskipun meminta Eropa untuk memikul lebih banyak tanggung jawab atas pertahanannya sendiri. Perubahan terhadap sikap dan keterlibatan AS dengan Eropa pasti akan terjadi, tetapi NDAA memberikan sedikit petunjuk bahwa Amerika Serikat dan cabang-cabang pemerintahannya yang setara belum menyelesaikan perdebatan di antara mereka sendiri. Dan saya pikir, sekali lagi, mungkin ini tidak sepenuhnya demikian. Ini adalah cara sistem itu sendiri mengalami kebuntuan, bukan? Sistem itu mengunci dirinya pada katakanlah opini mayoritas, yang berarti pendekatan kebijakan luar negeri secara keseluruhan akan tetap sama. Dan pemerintahan Trump sekarang hanya memiliki satu dokumen lagi yang bisa dijadikan acuan ketika melakukan semua tindakan ilegal ini, seperti di Karibia, dan mengebom orang, karena mereka bisa menyebutnya perdamaian melalui kekuatan. Mereka bisa menyebutnya kebijakan luar negeri non-intervensi, dan ketika mereka melakukan intervensi, alasannya kami harus. Dokumen ini mengatakan kami tidak akan, tetapi jika kami memang melakukan intervensi, itu hanya karena kami tidak pilihan lain. Jadi, dalam arti tertentu, ini hanyalah momen lain ketika mereka menciptakan alasan yang nyaman untuk membenarkan apa yang mereka lakukan dalam hubungan luar negeri. Pada dasarnya melanjutkan, dan bahkan menjadi lebih agresif di bidang-bidang tertentu, terutama dalam hal menekan sekutu untuk mengambil alih tanggung jawab di wilayah tertentu. Seperti yang kita lihat sekarang, pemerintahan Trump sedang bergerak ke arah menyerahkan perang Ukraina kepada pihak Eropa. Mereka akan mencoba menyerahkan upaya menahan Tiongkok kepada Jepang. Dan soal Taiwan, meskipun situasinya di sana sedang berkembang, mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Namun secara keseluruhan, kita melihat adanya perubahan pola pikir dalam dokumen ini. Kami tidak melihat bahwa pemerintahan Trump berusaha untuk secara radikal memikirkan kembali bagaimana Amerika Serikat seharusnya menciptakan keamanan non-militer di seluruh dunia. Kami juga tidak melihat Kongres mendukung hal ini. Dan kami tidak melihat bahwa dinas keamanan atau bahkan kompleks industri militer telah melakukan perubahan yang signifikan. Pemerintahan tersebut tidak membuat perubahan berarti terhadap cara sistem politik AS bekerja. Oleh karena itu, penilaian saya adalah bahwa meskipun ada beberapa kata-kata yang menggembirakan dalam dokumen NSS ini, tidak ada perubahan yang dapat diharapkan, selain keputusan jangka pendek yang lebih tidak menentu dari pemerintahan Trump. Karena itu adalah satu hal yang bisa ia lakukan. Namun secara keseluruhan, saya pikir Brian berletik benar. Kesinambungan agenda adalah hal yang seharusnya kita harapkan. Terima kasih. What we should expect to come. Thank you.